Assalamualaikum, welcome back to Mika Channel. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam beraktivitas bersama dengan keluarga tercinta. Teman-teman, kali ini saya mau berbagi ide jajanan untuk lebaran. Ada kuping gajah zaman dulu yang rasanya sangat enak, renyah teksturnya. Setelah itu juga ini modelnya bagus banget ya, perpaduan warnanya coklat dan juga putih. Bahannya simple dan langsung aja kita simak cara membuatnya secara lengkap dalam video berikut. Jangan di skip dan selamat menonton. Teman-teman, untuk membuat jajanan kuping gajah zaman dulu yang enak, renyah, kriuk, ada sensasi empuknya, siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang merek segitiga biru, lalu tambahkan ada tepung tapioka seberat 50 gram, gula halus sebanyak 60 gram, terus ada 1/4 sendok teh garam dan 1 sendok makan susu bubuk, saya pakai merek Denkau. Nah, ini bahan keringnya kita campur rata, kita aduk seperti ini. Jadi teman-teman, nanti di sini itu adonannya sangat simpel, bahannya juga murah meriah tanpa menggunakan telur tapi rasanya enak ya. Lanjut kita juga akan tambahkan margarin. Nanti di sini saya menggunakan margarin merek Blue Band seberat 50 gram, kita campurkan. Nah, karena menguleni itu paling enak menggunakan tangan, di sini saya mau uleni pakai tangan. Yang penting tangannya sudah dicuci bersih terlebih dahulu ya. Seperti ini kita campurkan. Sudah tercampur, mulai membentuk kayak butiran-butiran kayak gini ya. Lalu kita tambahkan dengan 1/4 sendok teh vanili cair atau vanilla essence. Oke. Lalu tambahkan juga dengan santan kental sedikit demi sedikit. Ini santan kentalnya mentahan ya. Nah, kayak gini. Masukkan sedikit demi sedikit hingga adonannya tuh kalis. Oke, adonan akhirnya sampai seperti ini. Untuk santan kentalnya di sini saya menggunakan kurang lebih 95 ml santan kental ya, teman-teman. Tapi karena biasanya tingkat kelembapan tepung itu berbeda-beda, teman-teman kalau mau bikin jangan langsung 95 ml dimasukin, karena bisa aja sama persis atau bisa kurang dan bisa lebih sedikit gitu ya takaran santannya, karena itu tadi berhubung biasanya tepung itu kan berbeda-beda dalam kemasannya. Nah, setelah itu yang penting adonan akhirnya itu kayak gini ya. Dia yang nggak terlalu lembek tapi juga yang nggak keras ya, kayak gini. Ini udah cukup. Sekarang ini mau kita bagi menjadi 2 bagian karena yang satu mau kita kasih bubuk coklat. Oke, ini adonannya tadi. Ini mau kita bagi menjadi 2 bagian, tapi yang bagian berwarna original itu lebih banyak ya, karena nanti yang berwarna coklat ini kan masih mau kita tambahin dengan bubuk coklat ya, jadi kan nanti akan sama gitu loh ya jumlahnya. Nah, ini yang lebih besar kita sisihkan, dan yang ini mau kita beri bubuk coklat ya. Ini adonan yang mau kita beri bubuk coklat ya. Di sini saya tambahkan dengan sedikit santan dan kita masukkan coklat bubuknya. Ini saya pakai 2 sendok makan coklat bubuk ya. Oke, ini kita campur rata sambil sedikit demi sedikit kita tambahkan dengan santan kalau dirasa terlalu keras gitu ya. Nah, untuk yang coklat itu seperti ini ya adonan akhirnya. Dan ini tadi saya tambahkan santan kental kurang lebih sebanyak 10 ml. Disesuaikan aja, yang penting hasil akhirnya seperti ini. Oke, sekarang mau kita bagi-bagi ya. Oke, untuk yang adonan original ini tadi sambil nunggu membentuk yang coklat, saya masukkan ke plastik biar tetap lembab gitu ya. Ini mau saya bagi menjadi 3 ya, biar nanti itu kuping gajahnya tidak terlalu gede-gede gitu. Nah, dibagi menjadi 3. Terus setiap pembagian masukkan lagi di dalam plastik kayak gini. Lakukan hingga selesai. Sekarang ganti yang coklat, ini juga mau kita bagi menjadi 3 bagian. Dan setiap bagiannya juga sama, kita masukin di plastik ya. Untuk
ukuran plastiknya ini saya pakai plastik yang buat gula itu loh ya, yang berat untuk 1,5 kilogram ya. Plastik yang seperti itu teman-teman bisa beli di warung-warung terdekat. Hasilnya kayak gini ya. Nah setelah itu kita nanti akan mengambil satu bagian. Contohnya ini saya ambil, yang lainnya kita sisihkan terlebih dahulu. Sekalian langsung kita rolling pin di sini, kita lebarin di sini ya. Jadi biar nanti tidak banyak adonan yang terbuang, kita pipihkan kayak gini. Lalu ini kita lebarkan. Nah kayak gini ya teman-teman. Jadi sampai seperti ini. Oke, kita sisihkan, ulangi cara yang sama hingga semuanya habis. Yang coklat pun juga sama caranya seperti ini ya. Ini yang coklat ya, ini sama seperti ini. Kenapa kok saya pakai plastik seperti ini? Itu biar memudahkan aja. Jadi nanti tinggal plastiknya ini dipotong, terus tinggal kita gabungin. Jadi lebih simple gitu ya. Nah, kita akan kembali ke adonan yang biasa. Jadi ketika sudah terbentuk seperti ini, bagus ya, kita gunting pinggirnya seperti ini. Untuk melepaskan. Oke, sininya juga ya. Nah ini kan udah kebuka kayak gini ya teman-teman. Tuh bisa kita lihat hasilnya ya. Bagus. Awas, pelan-pelan aja. Kita taruh lebih ke tengah. Kalau ada yang agak lubang-lubang bisa dibenerin ya. Udah selesai, kita bener-benerin kalau ada yang lubang. Kita ambil yang coklatnya. Nah coklatnya ini juga sama, kita gunting. Kita gunting sininya. Sudah selesai digunting. Nah untuk menggabungkannya teman-teman ya, adonan kuning ini kita olesi dengan putih telur seperti ini, biar lengket tidak gampang lepas nanti ya. Oles pelan seperti ini hingga rata. Jadi ini adonannya ekonomis ya, tanpa menggunakan telur, tapi nanti hasilnya enak banget. Nah setelah rata kita oles, baru deh digabung dengan yang coklat. Oke, selesai digabung, kita tekan-tekan. Selesai ditekan-tekan, ini biar lebih nempel, kita kasih atasnya plastik, terus kita gilas pelan-pelan lagi kayak gini. Nah setelah dirasa udah nempel dengan baik, ini sisi-sisinya mau saya potong dulu biar rapi ya. Kita ambil. Ini juga. Nah ini sudah saya rapikan. Lalu atasnya itu mau saya olesi dengan putih telur lagi ya, biar aman nanti waktu digulung. Oke, olesi merata. Tinggal kita gulung ya. Ambil adonannya pelan-pelan. Digulung sambil agak ditekan-tekan.
gitu-gituin ya biar lengket. Kita tekan. Ini juga kita gini-gini kan. Maaf ya tangannya agak kotor coklat-coklat. Soalnya kena apa namanya tadi bubuk coklatnya ya. Oke. Seperti ini. Sudah bagus ya. Kita sisihkan. Kita ulangi cara yang sama hingga selesai. Saya beri contoh satu kali lagi waktu menggulung ya. Jadi ini setelah tadi lapisan pertama dikasih olesan putih telur, lalu lapisan kedua terus di rolling pin lagi biar menyatu, dirapikan sisi-sisinya, pinggir-pinggirnya. Terus ini yang sekarang kita kasih olesan lagi atasnya biar nanti waktu digulung bisa menempel dengan baik gitu. Oke, gulungnya mudah aja kayak gini caranya ya. Gulung sambil agak ditekan dikit. Gulung lagi. Oke, gulung sambil dibentuk, ditekan-tekan. Kayak gini. Oke. Tekan, tekan, tekan. Nah, ini sudah selesai. Saya membentuk semua. Di sini yang masih menunggu itu saya taruh di atas wadah yang dilapisi dengan plastik, dan sambil menunggu ini tadi ditutupin gini ya biar nggak kering. Oke, ini tidak perlu masuk ke dalam kulkas ya. Jadi ini begitu sudah selesai kita bentuk kayak gini langsung siap untuk kita potong-potong. Oke, lanjut kita siap potong-potong. Di sini siapkan telenan, dilapisi dengan plastik lagi. Nah, ini motongnya biar tipis-tipis, hasilnya kita pakai pisau cutter yang baru ya teman-teman. Oke, sekarang kita potong. Untuk yang permulaannya ini dihilangin dulu ya. Nah kayak gini kan kurang rata, ini kita sisihkan, baru kita potong-potong. Kita potong-potong tipis-tipis. Nah, kayak gini ya. Ini kan saya bikinnya memang sengaja kecil-kecil biar bagus nanti. Kita sisihkan. Ini hasilnya sebagian setelah kita iris-iris ya. Langsung siap untuk digoreng. Siapkan minyak yang sudah mulai dipanaskan. Setelah itu kita masukkan. Kita goreng menggunakan api sedang aja. Masukin seperti ini ya. Minyaknya harus agak banyak ya teman-teman. Seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah dibentuk melengkung, nanti kuping gajahnya itu otomatis akan membentuk lengkungan sendiri seperti itu ya. Nah kayak gini. Ini anti gagal ya teman-teman. Jadi teman-teman yang nggak punya alat giling ataupun nggak punya apa namanya itu, alat-alat yang khusus membuat kuping gajah, hanya dengan alat sederhana yang ada di rumah itu kita bisa bikin kuping gajah dengan bagus. Hasilnya kayak gini bisa kita lihat ya, langsung membentuk sempurna, bagus. Ini kita goreng
hingga agak kekuningan ya. Oke, ini sudah berwarna putih kekuningan, terus sudah kokoh gitu ya. Kita angkat. Untuk menggoreng apinya jangan terlalu besar-besar ya teman-teman. Jadi sedang cenderung agak kecil aja. Nah, hasilnya kayak gini, kita tiriskan ya. Setelah diangkat dari penggorengan tadi ya teman-teman, bisa ditaruh di atas kertas minyak yang bagian mengkilat di bawah, tidak mengkilat di atas, biar minyaknya tuh benar-benar terserap dengan baik. Nanti kalau sudah anget kuku, baru kita masukin di dalam toples kayak gini. Tapi tutup toplesnya itu cukup ditumpangin gini aja, nggak perlu ditutup rapat, cukup ditumpangin gini aja ya. Dan ini bisa kita lihat hasilnya itu kriuk empuk ya, jadi jadul banget ini cita rasanya. Terus untuk tingkat kemanisannya di sini tuh rasanya cuma yang manisnya samar dan gurih ya. Jadi kalau teman-teman pecinta manis bisa takaran gula halusnya dilebihkan gitu. Dan ini bisa kita lihat, nah kayak gini ya, tuh kayak gini. Ini crispy loh, kriuk, dan kriuknya itu empuk, enak banget. Selamat mencoba. Saya mau tes gigit ya. Enak ya. Untuk teman-teman yang pengen jualan, setelah dingin bisa dikemas dalam plastik kedap udara, dan ini bisa tahan kurang lebih selama 1 bulan ya. Tuh, kriuk empuk.